istri dari tersangka ini kan bahwa dia bersedia datang menemui korban dan memohon maaf. Mau dimaafkan apa enggak kalau istrinya datang minta maaf sama dia? Kalau saya sih ya pasti dimaafin ya. Tapi sama-sama perempuan, saya juga punya anak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini berkunjung ke kantornya Wan Digi, pemilik medianya yang kemarin sempat viral ya di banyak sekali media karena pengeroyokan oleh oknum dari perangkat desa. Belum lanjut saya ngobrol, kita saksikan intro berikut ini. Selamat pagi Nina. Pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat kan. Udah sembuh, udah baik kan? Baik kan. Udah nggak kenapa-napa sih, cuma memarah-marah sedikit aja lah. Oke. Nah, Nina ini kan salah satu jurnalis perempuan yang konsisten dalam berkegiatan sebagai jurnalis ya. Karena di Karawang ini tidak banyak. Nina sebenarnya kapan mulai terjun ke dunia jurnalistik ini? Oh, udah lama juga ya, dari tahun 2016 kalau nggak salah. 2016. Iya, dari 2016. Dari 2016 itu kok awalnya gimana? Awalnya tuh saya jadi jurnalis di koran mingguan Berita Berantas. Itu diajak teman belajar, terus pindah ke loncat ke Kabar 11, belajar dari online, terus ke belajar lagi Karawang Bekasi Express. Nah, di sana Jawa Pos ya, sedikit ketat dan disiplin. Pindah lagi ke TV Berita dan terakhir saya punya sendiri nih Wan Digi, alhamdulillah. Sekarang ini medianya sendiri ya. Artinya tidak bekerja di media lain. Setelah banyak pengalaman lah dari yang mingguan, online, harian, dan karena sekarang sudah online, saya punya sendiri online, alhamdulillah. Nah, selama jadi jurnalis, karena kan jadi ibu rumah tangga juga ya. Nah, itu tantangannya gimana sih sebenarnya? Ya, kendala atau lain sebagainya. Kebetulan saya single parent ya. Sejak saya berkecimpung di jurnalis juga sudah single parent. Ya, yang penting sih saya sebelum berangkat ya biasalah ngurus sama anak dulu, sekolah, dan peran ibu rumah tangga lah. Tetap dijalankan. Nah, terus paginya ya sudah bertempur di lapangan sampai malam ada. tergantung situasi. Alhamdulillah sih anak-anak tidak banyak komplain dan mendukung. Ini mengerti lah. Mengerti. Nah, kan jurnalis ini khususnya perempuan ini kan tidak banyak yang mengidolakan menjadi seorang jurnalis. Iya, betul. Karena ya tantangannya kan cukup berat. Betul. Kenapa Nina memilih jadi jurnalis? Kenapa ya? Kalau awalnya sih saya waktu itu kan nganggur ya, cuma diajak temen mau nggak katanya jadi wartawan. Ya saya pikir saya cobalah ya, karena kebetulan nganggur apa aja lah kita coba. Tapi ternyata setelah dijalani justru saya menikmati gitu, menjiwai gitu. Jadi menjadikan jurnalis ini, wartawan ini sebagai profesi buat saya. Jadi kedisiplinan itu saya bentuk sendiri, meskipun memang kalau tidak ada yang mengharuskan kita harus bangun pagi, berangkat pagi kan gitu ya, atau mengharuskan kita untuk cepat keluar rumah seperti pegawai-pegawai lain atau pabrik atau PNS lah. Tapi karena saya menyukai dan menjiwai ya saya jalaninya seperti saya seorang karyawan aja gitu ya, mengalir gitu. Mengalir aja. Jadi lama-lama tuh kita ketemu orang banyak ya, ketemu punten ini yang belum pernah kalau di perusahaan, misalkan orang pabriknya sebelumnya ketemu pejabat,
kepala daerah, kemudian sampai presiden kalau ada berkunjung itu kan suatu hal yang luar biasa gitu ya. Teman-teman banyak dari berbagai elemen ya. Pokoknya ya gimana ya, kalau menurut saya pribadi ya, pekerjaan hebat. Hebat. Oh, ketemu orang banyak kan nggak semua orang bisa. Ya, artinya kelebihan dari wartawan kan bisa masuk ke semua kalangan lah ya. Betul. Baik pejabat ataupun rakyat biasa. Kebanggaan tersendiri lah. Apalagi kalau karya-karya kita dibaca dan bisa mempengaruhi orang lain, itu luar biasa. Kan kemarin ada kejadian yang memprihatinkan lah. Ada tragedi lah menurut saya. Tragedi pengeroyokan. Saya pengen tahu awal mula kok bisa terjadi seperti itu. Bagaimana sih awalnya gitu? Ya awalnya sih gini ya, karena saya itu sama rekan-rekan saya ya, baca di sebuah media online kaitan dugaan pemotongan bansos ya, yang BPNT yang dibagikan secara tunai oleh pemerintah. Kita tuh berencana untuk mengkonfirmasi kepala desa awalnya ya, untuk mengetahui sebetulnya konflik yang terjadi di media online itu kan, karena kepala desa itu diduga juga kan malah sebagai wartawan gitu ya, atau ada settingan dan lain sebagainya. Kita datanglah ke sana untuk mencari klarifikasi. Sampai di sana tuh kepala desanya nggak ada. Ke kantor desa? Kantor desa itu belum datang, kata orang yang ada di sana. Nah, kok di sana ada Pak RT di dalam, katanya. Aku nggak punya curiga ya, karena kok ada RT di sana ya, udah banyak RT gitu. Di kantor desa. Kita wawancara aja salah seorang RT yang kebetulan warganya katanya sih ada pemotongan. Nah, setelah wawancara kita izin pamit. Nah, kita juga bilang kalau tujuan kita mau ke Desa Pengasinan. Ngomong di balai desa itu. Saya mau ke kantor Desa desa. Pengasinan, sebelah mana ya, kan gitu. Saya tanya sama teman-teman saya, sama Kang Daman juga tanya. Kata si bapak yang di desa itu, dia nunjukin arahnya. Ya kita jalan aja nggak tanpa curiga ya, jalan aja. Terus berhentilah di sebuah warung. Nah, dengan tujuan ya mungkin kan kalau warung tuh biasa tahu ya mana yang dapat bantuan, atau mungkin si warungnya juga dapat kan, kita mau ngobrol-ngobrol aja sambil ngopi gitu. Kemudian juga siang lah, itu sekitar pukul 9:30-an. Setelah sampai sana kita ngobrol sebentar dengan yang punya warung sambil nanya apa ada yang dapat bantuan itu. Kata yang punya warung tuh ada tetangga saya kebetulan belakang rumah, dia lalu nyuruh anak perempuannya untuk dipanggil si ibu KPM itu ya yang saya wawancara. Nah, dalam sesi wawancara pun kita nggak ada ya rekamannya ya, saya nggak tanya hal-hal yang menyudutkan atau mengganggu seperti yang diberitakan kan, meresahkan gitu ya, menyudutkan warga. Enggak, saya hanya bertanya apakah ada pemotongan, terus apakah suka tunai atau sembako, terus tanggapannya untuk pesan-pesan untuk pemerintah seperti apa. Itulah biasa pertanyaan-pertanyaan standar lah ya. Tiba-tiba datang orang pakai motor, dia pakai batik, pakai kacamata, yang sekarang diketahui katanya sih ketua BPD Desa Waluya katanya. Terus salaman, ada apa nih, kata saya, ini wawancara Pak. Jadi dia diem aja sih. Gak lama datang lagi 2 orang pakai kaos putih. Nah, itu baju biasa ya, pakai kaos putih, pakai celana, pakai topi, marah-marah lah. Nah, terus ngusir kita. Nah, terus belum juga kita apa-apa, dia pergi keluar sebentar ya dari warung, datang langsung rombongan orang itu di situ, yang ada yang sebagian pakai baju aparat desa, karena saya lihat dengan jelas. Bahkan ada yang mengaku kepala dusun ya, RT dan lain sebagainya, sambil teriak-teriak mengintimidasi kita. Nah, yang pakai baju putih itu terus mendorong saya, terus saya didorong pertama kali itu saking kencangnya sampai tersungkur gitu ya, kejolong-jolong sekarang sedang. Ya saya pulang. Nah, saya mau bayar dulu ya, karena kita mau bayar apa yang kita makan kan, nggak bisa pulang gitu aja. Terus langsung dia pukul saya dari belakang tuh, tonjok lah, sebelah kiri punggung. Terus saya sambil bawa teman-teman saya tuh, saya nggak lihat teman saya Damanuri kemana, kata saya gitu ya. Kok nggak ada? Tadinya bertiga itu. Tadinya bertiga. Saya terakhir lihat dia itu dimaki orang, dia disamperin orang, dimaki. Dia masih di warung juga. Cuma saya nggak lihat
pas situasi sudah begitu kan langsung itu cepet gitu ya, nggak pakai beberapa jam, beberapa menit, langsung situasi orang teriak-teriak kayak kita tuh maling lah gitu. Ilustrasinya tidak kayak maling ketangkep basah, terus saya nggak lihat teman saya kemana, saya pikir dia pulang melarikan diri lah karena ketakutan. Kenapa saya tidak bisa terburu-buru, karena di situ kan warung tuh sempit, terpojok gitu, warungnya di pojok. Nah kita tuh nggak bisa lewat, mau disuruh pulang, disuruh pergi, tapi nggak dikasih lewat, dihalang-halangi, terus sambil apa sih kayak gini, gitu, kayak diancam, gua pukul gitu kayak gitu. Itu di dalam warung. Di dalam saya tuh sampai jemput ke warung gitu ya, tapi nggak masuk ke dalam saking takutnya dipukul. Dan ternyata dia mukul, terus sekali dipukul, siapa pengen bunuh lah, dan bahasa yang kurang etis lah. Saya bilang saya di sini hanya wawancara dan melakukan pekerjaan saya yang dilindungi undang-undang. Saya bilang itu jangan main pukul. Saya bilang saya pulang baik-baik, kasih lewat. Tapi mereka tuh kayak punten ya, kayak orang kalap lah, nggak tahu saya apa dasarnya gitu ya. Kayak marah banget gitu, gitu 20 orang lebih aparat itu. Saya kenapa bisa menduga ya aparat ya, dari cara berpakaian sama cara mereka bicara, karena pola rusun dan lain sebagainya tadi. Nah akhirnya ya saya pukul untuk kedua kalinya. Nah adalah seorang bapak-bapak, kalau nggak salah gendut ya, gendut, rambutnya gondrong, pakai, saya ingat banget tuh, pakai kalung batu besar. Dia nolong, ya baik lah gitu. Saya pulang gitu ya, lerah yang mau dipukul tuh sama dia dihalangi berkali-kali lah dia bantu. Nah udah gitu saya kan ambil motor nih, karena situasi motor itu tidak bisa jalan cepat ya, udah orang banyak, motor dikerumunin lah. Jadi pas begitu saya naik ke motor dengan rekan saya dari teras Pasundan ya, Pak Hada, dia naik ke motor, tiba-tiba dari belakang ada orang yang mukul kepala Pak Hada itu pakai bata, entah batu lah, pokoknya nggak jelas, yang penting pukul lah kepalanya sampai berbekas. Kan kaget saya, jangan pukul, saya bilang itu, kasih suruh pulang, kasih lewat. Pas saya lihat dia mau mukul lagi, tapi ada orang yang menghalangi kayaknya, ya jadilah dia mukul. Dia cuma posisinya pas saya nengok begitu, dia ngambil batu kedua kalinya. Kayaknya tuh kalau nggak ada yang menghalangi, kayaknya udah usai 2 kali ditimpahin ke helmnya Pak Hada itu ya. Terus pas kita keluar dari warung belok kanan, orang yang pakai baju putih yang tadi mukul punggung saya 2 kali itu mukul lagi pipi saya, ditonjok sama dia sambil jalan ya. Saya kan jalan pelan nih motor karena susah lewat tadi ya kan, jalan sempit juga. Kok yang bunuh syok gitu, sambil dia mukul pipi kiri saya yang sebelah sini. Tapi untungnya tidak terlalu keras ya, kalau keras banget kan saya bisa terjungkal. Nah saya takut itu kalau terjungkal kan ya lihat pukulin lah apa, kita perempuan ya, gitu kan. Jadi sebenarnya saya juga nggak ngerti kenapa mereka bisa seperti itu, padahal kan bisa bicara baik-baik ya. Apalagi mereka menyuruh pergi ya, kita juga pergi. Nggak mungkin kan kalau disuruh pergi kita nggak melawan, ngapain ya. Karena kan saya juga tahu karakter orang kan, kalau orang marah nyuruh pergi ya kita udah takut, bener nggak? Tapi mereka tuh kayak jadi kita bulan-bulanan gitu. Disuruh pergi tapi nggak dikasih jalan. Iya gitu kan, kalau orang suruh pergi mah pergi bu, pergi, gak usah kesini lagi lah, atau gimana lah ya bahasanya. Udah marangkat tentang kadidim, cuma sudah mah kerpana situasinya gitu kan. Kita juga paham kan gitu. Nah kenapa kepala BPD ini yang kalau memang betul kepala BPD yang awal menentuk itu tuh nggak ngomong ya, itu seolah dia ada di lokasi nonton terus dibiarkan gitu kan. Harusnya dia itu gini, mohon maaf Bapak Ibu, gitu, situasi di desa kami sedang mungkin tidak kondusif dan lain sebagainya, mungkin lebih baik nanti saja, bisa besok-besok lagi lah atau gimana lah, bahasa yang sepantasnya disampaikan. Ini juga kayaknya tuh diam aja. Kalau analisa saya ya, dugaan saya tuh kayak manggilin temen-temennya malah gitu, manggilin yang baju putih tadi, manggilin yang lain gitu. Menurut saya loh ya, karena saya tahu dia yang datang pertama kali. Dan kenapa saya bisa menduga dia orang desa Kepala BPD, karena dari foto-foto teman-teman media yang ke Desa Waluya, orang itu ada dan mengaku sebagai Kepala BPD. Ke Pak Ujang, ke Teh Tati, kan kirim foto tuh. Saya udah di kantor
tahu ya ketika mendengar saya dipukulin itu dan teman-teman yang lain tuh, oh dia ada. Itu kata saya siapa orang itu saya kenal tadi. Oh dia kepala BPD di sini cuma gitu. Ya, berarti kan dia sengaja mengetahui ya. Ya tapi entahlah itu nanti saja polisi yang. Dari itu langsung ke rumah sakit ya? Wah, kita dari situ tuh ke kecamatan dulu minta tolong Danamuri ya. Yang saya pikir teman saya itu pulang duluan karena kabur, ternyata dia malah parah dipukulin. Oh lebih parah. Oh, dari sebelah sana, jadi pas ini kan warung tuh posisinya begini di sebelah warung sana kan nggak kelihatan. Oh di luar, posisinya di luar warung. Di luar warung, karena terus dia dipukulin perutnya, kepalanya gitu. Kalau dia juga udah minta ampun kata dia. Ya kalau dia sih lebih parah, kalau aku sih cuma ditonjok gitu ya 2 kali dengan orang yang dia itu saja. Kalau dia dikeroyok sih katanya, kata dia ya. Nah, begitu saya lari keluar ya cepet-cepet gitu, saya langsung pulang. Dia ada di kecamatan, dia mengadukan lah ke pihak kecamatan. Akhirnya pihak kecamatan kan datang ke sana. Nah yang tadi kata saya ketua DPD itu juga orang-orang teman media sama kecamatan juga ada kan gitu, sedang panas. Nah saya pikir nggak dari situ nggak babak belur, saya temen udah lebih parah teman saya. Ya, terus kita langsung visum ke rumah sakit Proklamasi. Setelah dari kecamatan. Karena teman-teman ini udah visum lah. Jadi kita langsung visum. Awalnya saya tadinya mau pulang. Enggak visum. Enggak. Awalnya saya bilang sama Pak Adan, kita pulang aja langsung ke Kerawang, takut ngejarnya kan ya, gitu kan. Takut ngejar terus. Takut masih penasaran mereka tuh ya. Karena sepanjang itu kan memang ngejar, tapi nggak lari sih, cuma wah gitu tuh ya, sambil ada yang mau ngambil batu apa. Saya takut mereka ada yang ngejar terus berbuat lebih jahat gitu ya. Tapi sampai ke yang kecamatan Perapatan itu tuh, alhamdulillah lah aman. Dari situ benar-benar telepon jangan pulang, kita visum ya visum. Tadinya sih saya tidak ingin memperpanjang masalah ya, cuman saya mungkin karena rasa takut atau kaget ya, mau pulang aja gitu menyelamatkan diri. Tapi dipikir-pikir ya, aduh benar juga ini tidak layak mereka memperlakukan saya seperti itu, kita lah gitu ya, teman-teman saya juga. Ya udahlah, kita laporan langsung ke Polsek Rengas Dengklok ya. Dari kejadian ini kan tentu membekas lah ya. Saya nggak bisa tidur 2 hari. Kata malam. yang ngegebukin saya itu mukanya tuh kelihatan terus. Nah, itu mungkin yang disebut dengan trauma tuh itu. Iya. Trauma itu masih ada nggak? Kalau rasa takut tuh masih ada lah, masih takut sih enggak ya, cuma Kekhawatiran gitu. Khawatir. Ada kayak kemarin tuh ada yang ajak ketemu juga tuh ya, terkait pemberitaan salah satu yang saya beritakan. Saya masih rasa takut, jangan-jangan di sana nanti orang banyak kan gitu, aku dipukulin lagi gitu ya. Tapi enggak lah, kalau saya insya Allah mental saya kuat lah. Saya yakin dengan diri saya sendiri. Cuman mungkin karena dia yang pukul itu seorang ya ke saya, jadi kalau kelihatan banget, jadi mukanya itu masih. Berarti yang melakukan pemukulan itu memang banyak orang. Apa? Doang provokasinya sendiri ke saya ya. Kalau ke Padang enggak, cuma seorang yang tadi limpahin bata itu, cuma saya nggak lihat mukanya. Yang kedaman saya juga nggak tahu siapa orang. Jadi mukanya itu ya itulah yang bikin saya nggak bisa tidur. Yang pakai baju putih itu kan? Jadi tengah malam dia saya masih melonjak aja. Satu kaget ya, karena belum pernah ngalamin pertama lah, jangan sampai kejadian lagi lah. Yang kedua ya orang itu kelihatan jelas gitu, jadi terbayang-bayang selalu. Ada nggak rasa takut sampai saya nggak mau melakukan liputan lagi lah gitu? Ada nggak perasaan seperti itu? Ada sih, awalnya ada. Terus cuma saya berpikir begini, kalau saya menyerah ya, takut. Pertama saya kan bekerja, saya hidup, terus terang lah jadi wartawan itu saya bisa menghidupi anak-anak saya. Kalau saya berhenti, saya mau kerja apa? Itu dulu dasarnya ya. Yang kedua, ini kan bagian dari resiko profesi. Mungkin di sini saya ada kesalahan juga, tidak hati-hati, tidak melihat situasi. Karena kan ini dasarnya berita itu udah panas sebelumnya ya, desa itu tuh sebetulnya. Kalau berita awal banyak dari media online.
tidak asal dengan polosnya aja datang gitu ya. Dan saya pikir nggak ada orang sampai seberani itu gitu. Sejauh ini proses itu kan masih berjalan ya di kepolisian. Nah, sudah adakah yang ditetapkan sebagai tersangka atau Kalau ditetapkan sih ada ya. ada? Saya nggak bisa sebutin ya, takut salah. Tapi mungkin kabarnya sih katanya orangnya tuh nggak ada di rumah saat ini. Kabur? Kabur. Informasinya sih seperti itu. Terus jadi kepolisian masih terus mencari, nanti juga ketangkep lah. Gitu. Ya, saya sih ya serahkan aja sama pihak polisian ya, prosesnya seperti apa. Yang penting saya sudah melaporkan kejadian yang menimpa saya dengan teman-teman itu apa adanya. Itu yang pakai baju putih bukan? Informasinya sih iya, yang pakai baju putih ya. Katanya sih sudah mengkerucut ke sana gitu ya. Cuman orangnya itu nggak ada. Terus saya baca di berita terakhir itu, ya memang nggak ada. Terus kan istrinya juga bilang kan dia dipanggil ya. Nah itu kan berarti ada orang yang manggilnya itu. Ya itulah yang mungkin. Pas kejadian itu awalnya si tersangka ini dipanggil oleh seseorang Ya kata istrinya ya, aku baca di berita. ke tempat itu. Ke sana, ke dusun Pengasinan. Nah, ke dusun Pengasinan, lokasi kejadian. Ya. Lalu akhirnya dia melakukan perbuatan seperti itulah. Nah, kan berarti ada orang yang menyuruh lah ya, dalam tanda kutip. Nah, ngapain orang dipanggil-panggil kan kalau nggak ada niat jelek kan gitu. Ya nggak tahu juga sih ya. Cuma saya baca di salah satu media tuh seperti itu. Nah, istri dari tersangka ini kan bahwa dia bersedia datang menemui korban dan memohon maaf. Mau dimaafkan apa enggak kalau istrinya datang minta maaf sama dia? Kalau saya sih ya pasti dimaafin ya. Tapi sama-sama perempuan, saya juga punya anak sama. Tapi kalau proses hukumnya saya biarkan saja berlanjut. Karena begini ya kan, efek jerah itu harus ada lah. Jangan sampai orang-orang itu memperlakukan orang lain itu semena-mena, semaunya. Dia mukul saya juga, kalau saya bisa gambarkan gitu ya, kayak nggak lihat bahwa saya perempuan gitu. Bahwa dia tuh nggak ingat, oh saya punya anak istri di rumah. Resikonya kan harus dipikirkan kalau mau bertindak gitu kan. Nah, dia tuh kayak apa? Kayak nafsu gitu ya, kayak kesel banget ya, kayak nafsu banget. Gimana sih kalau orang ketemu maling gitu, ketemu begal, pukulin gitu, sampai nafsu gitu kan. Karena saya perempuan dan saya itu sudah bilang saya akan pergi, jangan pukul, saya sudah minta ampun, saya sudah bilang baik-baik, nggak bicara kasar, bahwa siapa bisa takutan yang enggak. Saya bicara baik-baik, bahkan saya sempat minta waktu dengan bapak mau bayar gitu ya untuk apa yang sudah kita makan. Dengan seperti itu kan saya masih menunjukkan bahwa saya bersikap santun gitu. Toh kenapa mereka, terutama si suaminya si ibu ini ya, tidak punya pikiran untuk mudah dia mau pulang kan gitu ya. Yang penting saya sudah suruh pulang, saya sudah mencegah orang sini-sininan lah, setah balik nah, gitu kan. Enggak, ini malah kayak orang yang kesetanan. Terus perempuan, lalu apa bedanya saya dengan istrinya? Saya juga istrinya perempuan, istrinya punya anak, saya punya anak juga sama. Gimana kalau saya mati, anak saya siapa yang akan jawab? Nah, jadi bukan dendam ya, kita bisa tidak bicara dendam, tapi saya bicara efek jerah supaya terutama kepada wanita itu lebih menghargai. Dan jangan sampai laki-laki itu bersikap kasar, apalagi sampai mukul kan ya. Sesalah-salahnya pun seorang perempuan gitu. Ya jadi ya kalau maaf saya maafkan, tidak masalah kan ya. Tapi kalau untuk hukuman ya saya ingin diberikan hukuman yang sebagai setimpal lah dengan kesalahannya, supaya ke depan tidak ada lagi orang-orang yang pertama melecehkan profesi kita, yang kedua yang melecehkan saya sebagai perempuan gitu. Itu aja kan. Teman-teman jurnalis di Kerawang sendiri juga kan mewanti-wanti, awas jangan ada jangan ada kata damai lah. Benar-benar siap-siap. Kata damai. Banyak. Apa itu juga yang menjadi melatar belakangi bahwa proses hukum harus tetap dilanjut? Iya gini,
enggak sih. Kalau zaman sekarang kan ada restoratif justice itu ya. Ya, restoratif. Kalau saya sih gini aja lah, saya ingin ditangkap dulu aja lah. Ditangkap terus. Diproses. Kan ketika dia ditangkap ada bahan-bahan yang perenungan dalam dirinya masing-masing ya. Ketika dia tidur di sel meninggalkan anak istri, kan dia pasti ada, manusia kan sejahat-jahatnya pasti hati nuraninya tetap ada kan, dia pasti punya perasaan penyesalan. Nah nanti masalah kesana ya, saya tidak saya menghargai banget dukungan teman-teman ya, teman-teman yang mendukung, yang terus memantau, terus mengawal, menemani gitu ya. Tapi juga saya juga kan masih punya hati nurani. Nanti kita lihat saja seperti apa antara saya dengan teman-teman saya, Pak Hada sama Damangli, juga dengan pihak kepolisian atau dengan keluarga yang bersangkutan dan tersangka sendiri. Masalah damai atau lanjut ya, kalau maunya saya sih memang sampai ke pengadilan dan gitu, sampai ke penjara gitu. Tapi mungkin tadi saya juga tidak terlalu banyak ngoyo harus memenjarakan orang gitu. Tapi kita lihat saja dalam proses. Yang penting proses itu dijalankan, orangnya itu ditangkap ya. Itu buat saya. Tapi bukan berarti 86 ya, punten ya, enggak lah, damai bukan. Cuma kita lihat nanti setelah dia tersangka ini ditangkap udah aja. Gitu kan. Yang penting proses hukum dijalankan, ada efek jerak gitu ya. Nah, gitu, dan ke depan tuh tidak terjadi lagi orang-orang yang ya kan, teman-teman kita di media kan banyak, di lapangan banyak ya enggak. Jadi jangan sampai melecehkan profesi kita lah. Kita juga bekerja karena kehidupan anak keluarga kita masing-masing kan juga sama. Ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Itu kan artinya ya. Ngopinya sampai di sini dulu. Gitu. Ya, terima kasih Nina waktunya. Udah gitu aja. Gitu aja. Siap. Iya. Makasih banyak Kang. Iya. Sukses selalu sama kadar kopinya. Aduh, luar Oke, siap. biasa.